bagaimana kabar Anda pemirsa? Kembali kami hadir menjumpai Anda dalam program acara Titik Temu yang akan menjawab dari setiap masalah yang ada. Bersama dengan saya Priyanto Rangkap, inilah Titik Temu untuk Anda. Dalam upaya mencegah stunting di Provinsi Kalimantan Tengah, saat ini BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah gencar mengimplementasikan sejumlah program prioritas kepada masyarakat setempat. Dan selain masif melakukan sosialisasi stunting, salah satunya yaitu terobosan adaptif BKKBN Kalimantan Tengah adalah menggandeng IJTI Kalimantan Tengah untuk menggelar festival film pendek dengan tajuk Cegah Stunting Cerdas Parenting Menuju Kalteng Semakin Berkah. Hari ini saya tidak sendiri, bersama dengan narasumber istimewa hadir di sini, dan kita akan mungkin menuju ke narasumber pertama. Ada Bapak Dr. Dadi Ahmad Roswandi yang merupakan PLT Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Pak Dokter, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana rasanya di Kota Palangkaraya, Bumi Taman Bungai, Pak Dokter? Indah ya. Indah ya. Sudah berapa lama di sini? Ya, sekitar 1 bulanan. 1 bulan, tapi sudah rasa setahun mungkin Pak ya. Aura-auranya sudah jadi putra daerah nih Bapak nih. Di sini nyaman ya, udara jadi sudah segar ya. Yang pasti tidak macet Pak ya? Tidak macet ya pasti, tidak macet. Kemudian akses ke mana-mana dekat ya. Baik. Dan saya sudah tidak sabar mungkin nanti akan ngobrol panjang lebar dengan Pak Dokter. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan bersama juga dengan kita hari ini ada Bapak Haji Tantowi Jauhari yang merupakan Ketua IJTI Provinsi Kalimantan Tengah. Betul Pak ya? Betul. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Tambah awet muda setiap hari Pak ya? Harus. Umur bertambah tapi penampilan terus memuda seperti itu ya? Terus semangat. Baik, dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan sedikit membahas mengenai hal-hal menarik dengan tema kita hari ini, yaitu Cegah Stunting Cerdas Parenting dalam Festival Film Pendek. Saya akan menuju ke Pak Dokter terlebih dahulu, Pak Dokter Dadi Ahmad Roswandi, Pak Dokter ya, dan hadir juga nanti akan menginfokan kepada kita bahwa ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan kepada masyarakat. Ada ide Pak yang disampaikan yaitu mensosialisasikan pencegahan stunting di Kalimantan Tengah melalui festival film pendek. Ini gimana ceritanya, begini, Pak Dokter? Begini ceritanya. Jadi kalau kita melihat ya sekarang isu strategis di Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah ini adalah terkait dengan percepatan penurunan stunting. Ya. Bapak Presiden sendiri sudah melakukan semacam perintah dan mensosialisasikan tentang percepatan penurunan stunting Indonesia. Beliau mentargetkan 14% stunting Indonesia itu turun di tahun 2024. Baik. Saat ini di Indonesia angka stuntingnya sekitar 24,4%. Nah, di Kalimantan Tengah bagaimana? Di Kalimantan Tengah angkanya adalah 27,4%. Jadi angka kita di atas rata-rata nasional. Baik. Dengan tertinggi di Kabupaten Gunung Mas, 5,9, dan terendah di Lamandau 23,2. Nah, artinya ada disparitas di sini gitu ya. Nah, sehingga keluar Instruksi Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dibentuklah tim di tingkat nasional, kemudian di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, sampai dengan desa. Nah, tim ini merupakan aksi kolaborasi dari semua sektor, dari semua lini, dari mulai itu OPDKB tingkat provinsi, kemudian ada TNI Polri, ada akademisi, dan yang lainnya. Nah, ternyata kalau kita melihat, stunting itu kan memang turun gitu ya, kalau itu dikeroyok. Dikerjakan secara bersama. Betul, harus ada aksi kolaborasi. Karena di dalam definisi stunting apa sih itu ya? Gangguan pertumbuhan dan perkembangan ya, yang yang diakibatkan oleh apa? Gizi kronis dan juga infeksi yang berulang. Yang ditandai dengan anak tadi tinggi badan dan berat badan di bawah standar. Artinya apa? Ini membutuhkan semua intervensi langsung maupun tidak langsung, atau kami menyebutnya intervensi spesifik maupun sensitif. Baik. Nah, kemudian kalau kita melihat penyebabnya lain ya, yang lainnya adalah apa? Terkait dengan pola asuh, dan juga awareness masyarakat sendiri. Nah, berarti harus ada apa? Harus ada terobosan komunikasi perubahan perilaku kepada masyarakat. Nah, kita melihat
di Kalimantan Tengah ini kan secara geografis luas sekali gitu ya. Dari Palangkaraya saja misalkan ke Sukamara sekitar 10 jam. Betul. Dengan jalan yang naik turun lah gitu. Betul. Ya. Nah, artinya apa? Kita butuh media komunikasi yang efektif gitu ya. Yang artinya kalau kita melihat sekarang pasangan-pasangan muda atau calon pengantin gitu ya, yang merupakan hulunya dari stunting ini membutuhkan informasi yang efektif dan efisien. Lewat apa? Ya selama ini kan lewat brosur, lewat leaflet, lewat media-media lainnya. Tapi kan sekarang generasinya banyak milenial. Betul. Milenial itu waktunya nggak banyak. Dia mager-mager, pengen dapat info kan. Betul. Kemudian kita harus bersaing dengan ribuan konten. Betul. Nah, bahkan beberapa remaja hanya melihat 30 detik aja kita memenangkan pertarungan. Baik. Karena apa-apa di skip. Nah, sehingga kita butuh yang namanya film pendek gitu ya. Film pendek atau film-film yang bisa menginspirasi masyarakat, khususnya orang tua untuk mempunyai pola asuh yang baik gitu ya. Kemudian calon pengantin atau remaja mempunyai persiapan ketika dia masuk ke dalam jenjang pernikahan. Ya dengan apa? Dengan film pendek ini kita merasa ini jembatan kita menuju ke arah komunikasi dan informasi dan juga edukasi yang tentunya mengusung kearifan lokal. Baik. Gitu. Dari instruksi Presiden Republik Indonesia di 24% dan Kalimantan Tengah 27%, Pak ya? Ya 14% target pemerintah. Baik. Di tahun 2024. Kita masih posisinya 27 ya, 27,4. Oke. Jadi kita kerja keras nih sampai dengan 2024. Bisa nggak kita mengikuti target dari pemerintah gitu? Spesial untuk di akhir tahun 2022 berarti untuk target khususnya adalah para kaum milenial. Kurang lebih seperti itu, Pak Dadi ya. Kalau ngelihat pasangan subur ya, pasangan usia subur sekarang itu Dan emang banyak terdata, Pak ya. Dan zilenial. Nah, baik. yang biasanya yang angkatan tahun 80 ke atas ya, 80-90 tuh ada milenial, ada zilenial. Berarti kan kita pendekatannya harus dengan cara lain. Ya, pendekatan yang sesuai kekinian, sesuatu yang terbaru dan juga inovatif yang digandrungi oleh para ibu-ibu muda khususnya. Baik. Dan mengikuti perkembangan zaman yang pasti, Pak Dadi ya. Pastinya. Pak Dadi, untuk motivasi secara spesifik selain ingin memberikan edukasi pernikahan di bawah umur ataupun pencegahan stunting, apa Pak dalam tujuannya menggandeng teman-teman dari IJTI? Nah ini ya, kita kan BKKBN sekali lagi tidak bisa sendiri. Betul. Untuk menurunkan stunting di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Kita membutuhkan yang namanya pendekatan pentahelik. Pentahelik itu di sini ada pemerintahan ya, kemudian juga ada akademisi, ada kalangan swasta, termasuk media. Nah, media ini kan pilar demokrasi. Media itu sangat dekat dengan rakyat kan, bahkan dekat dengan hati nurani rakyat. Dan media dapat mengedukasi. Dan saya melihat ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia gitu ya. Kalau kita melihat kan orang hanya ada yang visual kalau kita baca kan ya. Kemudian ada juga yang hanya mendengarkan. Nah, dengan di teman-teman jurnalis televisi ini kan holistik. Baik. Ya, artinya orang bisa mendengar dan melihat gitu ya. Dan IJTI ini punya track record yang baik gitu ya dengan BKKBN di pusat juga bahwa kita sudah kerjasama sebelumnya. Baik. Jurnalis televisi ini kan banyak. Jadi orang dengan punya kamera aja gitu ya udah bisa memvideokan, bisa membuat film dan membuat viral. Nah, saya melihat ini mitra kerja kami dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pemda Kalimantan Tengah ini mitra strategis kami gitu ya, terkait dengan sosialisasi program percepatan penurunan stunting ini khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Di Provinsi Kalimantan Tengah, intinya tidak bisa dilaksanakan sendiri, Pak Dadi ya. Betul. Harus bergandeng tangan ya. Iya. Kemudian saya menuju ke Pak Haji nih, Pak Haji Tantowi. Kenapa harus BKKBN, Pak? Ya. Sedangkan banyak yang lain, mungkin masyarakat ingin tahu, bisa dijelaskan ke kita. Terima kasih. Sebelumnya kita punya jargon bahwa IJTI Kalteng bukan jurnalis biasa. Baik. Sebelumnya di tahun yang sama 2002 kita tahun bulan Februari juga pernah melaksanakan kegiatan festival film pendek. Di tahun? Di 2022. 2022 juga ya? Kita menggandeng Polda Kalimantan Tengah. Oh, saat itu bekerjasama dengan Polda. Dengan Baik. judul kemarin temanya adalah mengawal Kamtipmas dan membangkitkan pariwisata. Bagaimana respon dari masyarakat, Pak? Alhamdulillah pada saat itu animo peserta cukup tinggi, ada sekitar 53 peserta ya? 10 nominator dan kita yang terbaik, 3 ada yang terbaik pembuatan film dan lain sebagainya. Dan ini adalah kami tidak ingin hanya sekedar menulis Pak atau mereportase kebiasaan sehari, tapi ingin lebih berbuat lebih jauh, terutama untuk mendukung stunting tadi, pencegahan stunting seperti disampaikan Bapak, sangat welcome sekali. Dan kami
berkeinginan tidak hanya sekedar liputan aja, tapi memberikan yang terbaik untuk daerah ini sendiri gitu. Dengan hasil karya festival film pendek, semoga lebih bermanfaat Pak. Mungkin akan lebih mendalam hanya daripada sekedar tulisan atau berita kan gitu. Baik, artinya tadi seperti jargon yang disampaikan di awal, bukan jurnalis biasa, Ya. Pak Tantowi ya. Dan sebelumnya juga sudah dilaksanakan kegiatan dengan stakeholder lain, contohnya seperti Polda tadi. Kalau untuk yang saat ini sampai dengan hari ini, bagaimana antusias dari sineas-sineas yang ada di Kota Palangkaraya, Pak? Dari para content creator, berapa sudah mendaftar dan bagaimana kabarnya sampai dengan saat ini? Sampai saat ini kita dapat laporan dari panitia bahwa ada sekitar 10 lah sudah mendaftarkan. 10 peserta ya? Sudah mengkonfirmasi secara lisan lewat telepon. Kemungkinan target kita 20 ke atas lah. 20 ke atas. Dan saya yakin karena biasanya di akhir Di dekat-dekat penutupan biasa Pak ya? Kita tanggal 14 Desember ya terakhir pengumpulan itu, materi itu. Malah dari Kota Baru juga mau mengirim 2 karya katanya. Dari luar provinsi juga ikut? Kita terbuka dari Kalimantan Selatan, Kalimantan kita. Karena kita koordinator Kalimantan ITE di sini. Kalau Pak Dadi sendiri ini berharap berapa peserta nih Pak kira-kira ikut? Kita sih berharap kan Lebih dari 100 biar rame, mungkin gimana nih Pak? BKKB ini punya bidaan. Baik. Punya namanya generasi berencana. Ya. Genre ya? Genre. Kan ada pusat informasi kesehatan reproduksi, kan ada forum genre. Kemudian kita punya kader bina keluarga balita, kader bina keluarga lansia, punya juga kader bina keluarga remaja. Dan di dalamnya juga kita ada yang namanya sub PKKBD, kader-kader KB lah ya. Baik. Yang sama-sama bergerak di lapangan, gitu ya. Artinya kita optimis sih bahwa pesertanya akan banyak ya, karena kita turut mensosialisasikan. Bahkan kita menggandeng Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana yang di Kalimantan Tengah ini sekitar 120 orang gitu ya. Jadi kita optimis pesertanya lebih dari 30 Pak. Lebih dari 30 ya? Oke baik. Semakin menarik dan kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap di Titik Temu.